Sumber kebahagiaan itu adalah hatimu. Pangkalnya pada rasa syukur dalam hati. Semakin engkau bersyukur, semakin engkau akan merasakan yang namanya bahagia. Syukuri apa yang kamu capai saat ini. Karena ketika kamu mengeluhkan hidupmu, masih banyak orang yang ingin berada di posisimu. Saat merasakan kesenangan, kamu harusnya bersyukur. Ketika kamu merasakan namanya yang kesusahan, maka ingatlah untuk selalu bersabar. Sudah seharusnya sebagai manusia, kita selalu bersyukur dengan nikmat yang Tuhan berikan. Nikmat yang diberikan Tuhan bukan hanya untuk bentuk materi saja, tapi juga fisik yang sempurna, kesehatan, ilmu yang bermanfaat, serta kesempatan untuk bisa menolong orang lain, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Memang yang namanya manusia pasti tidak terlepas dari masalah. Di kehidupan ini terdapat dua hal yang datang silih berganti, tentu sebagai pelengkap hidup, kesenangan dan kesusahan. Namun, tidak ada orang yang selamanya akan senang terus atau susah terus-menerus. Sama halnya kesuksesan, mungkin kali ini diberikan kesuksesan yang luar biasa, tapi apakah itu akan berlangsung terus? Belum tentu, karena roda selalu berputar, kadang di bawah dan kadang di atas. Ketika memang roda itu sedang di atas, kehidupan kita sedang di atas, sedang dalam kesuksesan, ya harus bersyukur. Tapi jika kita berada di bawah, tentu kita harus bersabar. Ada saatnya merasakan kesenangan, maka kamu wajib bersyukur. Ketika kesusahan, maka ingatlah untuk bersabar. Sebab ketika kamu sudah mampu bersyukur atas semua yang didapatkan, maka di setiap detik kehidupanmu akan selalu diliputi oleh ketenangan jiwa. Nah, ketenangan jiwa pasti akan membuat seseorang menjadi bahagia, sejahtera, sehingga sehat jiwa itu ada di dirinya. Tentu bahagia dan bersyukur menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Karena memang bahagia itu sederhana. Sesederhana kamu tersenyum dan bersyukur dengan apa yang sudah kamu punya. Tidak ada penderitaan yang abadi. Tidak ada pula kebahagiaan yang abadi, kecuali bagi yang pandai bersyukur. Selamanya ia akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Bersyukurlah untuk kesalahan yang kamu buat. Itu akan mengajarkan pelajaran yang berharga untuk tidak mengulanginya. Orang yang bersyukur selalu akan menghiasi wajahnya dengan tersenyum. Kebahagiaan tidak akan pernah sampai kepada mereka yang gagal menghargai kegagalannya atau kesusahannya. Orang yang bersyukur selalu tersenyum, walaupun saat itu kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Jangan berhenti berupaya ketika menemukan kegagalan. Bersyukurlah, karena kegagalan adalah cara Tuhan untuk mengajari kita arti kesungguhan. Bersyukurlah apabila kamu tidak tahu sesuatu.
Bisa jadi dengan tidak tahu sesuatu, kamu akan terhindar dari pikiran yang negatif terhadap orang lain. Dan tentu ketika kamu tidak tahu sesuatu, itu kesempatan kamu untuk belajar. Kebahagiaan tidak akan pernah sampai kepada mereka yang gagal menghargai apa yang sudah mereka miliki. Kebahagiaan hanya dimiliki oleh orang-orang yang mampu mengenali kelebihan dirinya, kekuatan dirinya, hal-hal positif yang ada dirinya. Ketika yang terjadi sebaliknya, justru yang dikenali hal yang negatif, kekurangan, kelemahan dirinya, pasti akan terjadi yang namanya insecure, perasaan tidak aman, perasaan tidak nyaman. Kenapa? Karena terlalu membanding-bandingkan antara kondisi dirinya dengan kondisi orang lain, antara kesuksesan dirinya dengan kesuksesan orang lain, antara apa yang dimiliki dirinya dengan apa yang dimiliki orang lain. Ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dan kenyataan saat ini itu yang menimbulkan kekecewaan, menimbulkan rasa tidak bahagia, sedih yang berlebihan dan tertekan. Maka tidak heran jika pada akhirnya mengalami yang namanya depresi. Sebenarnya rahasia kebahagiaan itu ada 3 hal: bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Bersabar ketika mendapatkan sebuah cobaan atau kesusahan. Bersyukur kalau menerima sesuatu yang membuat kita bahagia, atau rezeki yang sudah diberikan, kesempatan yang sudah diberikan. Ikhlas ketika kita mendapatkan kemalangan atau kehilangan sesuatu yang mungkin saja itu yang kita cintai, yang kita sayangi. Kita berusaha untuk ikhlas. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Jadi kalau kita diberikan rezeki yang banyak, belum tentu kita pandai mensyukurinya. Maka harus belajar dulu. Ketika kita diberikan sesuatu yang sedikit, belajarlah untuk mensyukuri. Sehingga jika suatu saat kita sukses, kita kaya raya, kita punya banyak mobil, kita pandai mensyukurinya. Kesabaran itu pasti mengalahkan hari yang terberat sekalipun. Hanya yang kurang bersyukur yang kalah. Hanya yang kurang mengerti yang putus asa. Kalaupun saat ini kita belum dikasih kesuksesan, belum dikasih keberhasilan, belum dikasih sesuatu yang membuat kita sangat bahagia, minimal kita mempunyai sesuatu yang membuat kita bahagia. Karena kebahagiaan yang berlebih juga tidak baik buat diri kita. Sesuatu itu yang wajar-wajar saja. Saat masalahmu jadi terlalu berat untuk ditangani, berusahalah beristirahat dan hitung berkah yang sudah kamu dapatkan. Itu akan membuat dirimu akan jauh lebih ikhlas, lebih bersyukur. Tentu juga untuk bisa mencari solusi atas permasalahan yang sedang dijalani, yang sedang dihadapi. Mengambil waktu untuk istirahat dan melakukan refleksi apa yang sudah dikerjakan. Bisa jadi memang belum cukup baik untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Ketika kita mulai bersyukur dan ikhlas, bisa jadi kita akan menemukan cara atau langkah untuk menyelesaikannya dengan baik. Kalau memang saat ini kau tidak bahagia, yakinlah bahwa di masa yang akan datang, bisa jadi Anda akan merasakan yang namanya bahagia. Kalau selama hidup ini hidupmu kurang menyenangkan, itu bukan berarti kamu gak bahagia. Mungkin kamu hanya lupa untuk merasa cukup dan bersyukur. Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkat tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran,
ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Bersyukur bukan hanya sebatas ucapan alhamdulillah. Bersyukur adalah sikap. Itu adalah gaya hidup. Itu adalah cara berpikir. Bagaimana Anda memikirkan apa yang sedang dijalani, apa yang dimiliki? Teruslah berusaha bersyukur. Mensyukuri apa yang kita miliki akan terasa indah daripada memikirkan apa yang belum kita miliki. Mulailah sadari bahwa apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita nikmati sekarang, apa yang kita miliki saat ini, mungkin itu puncak dari kebahagiaan kita saat ini. Tidak usah berpikir yang terlalu jauh. Berpikir bahwa seolah-olah kita tidak seberuntung orang lain. Seolah-olah kita tidak bisa bahagia seperti orang lain. Lihatlah apa yang kau miliki, apa yang kau bisa nikmati. Mulailah belajar bersyukur. Maka tentu Anda akan merasakan yang namanya bahagia. Hidup itu bukan hanya untuk dinikmati, tetapi untuk disyukuri. Karena jika sudah bersyukur, maka tentu hidup akan terasa nikmat. Jangan sepelekan hal yang kecil, karena sesuatu yang besar itu berasal dari hal-hal yang kecil. Maka belajarlah kenali apa yang Anda miliki, apa yang kamu rasakan dan nikmati. Walaupun itu sedikit, mungkin itulah saat ini yang bisa kau dapatkan. Yang penting bersyukur dan akhirnya merasa bahagia. Ketika kamu mampu untuk bersyukur atas apa yang telah kamu miliki, tentu Tuhan akan memberikan kamu jauh lebih banyak lagi di masa yang akan datang. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki. Jangan lupa perbaiki kesalahanmu di masa lalu. Dan belajarlah untuk hidup di saat ini dan selanjutnya. Tentu itu akan membuat dirimu semakin luar biasa, semakin menjadi orang yang sehat jiwa, semakin orang yang menjadi semakin produktif dan ringan menghadapi cobaan hidup ini. Menjadi enjoy, relax ya. Tentu bersyukur atas segala nikmat Tuhan, nikmat yang tampak maupun nikmat yang tidak tampak, nikmat lahir maupun nikmat batin. Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup, bahkan ketika kekurangan. Jangan berharap lebih sebelum usaha yang kamu lakukan itu luar biasa atau lebih dari yang dilakukan oleh orang lain. Seringkali kita hanya melihat satu waktu saat kita sakit dan melupakan 99 kali saat kita sehat. Kapan saja kita kehilangan rasa bersyukur, maka kita akan kehilangan sifat iman kita. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur. Dan berbagi adalah salah satu cara untuk bersyukur atas nikmatnya. Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan dengan baik. Berterima kasihlah kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa sulit. Bisa jadi cobaan yang kamu alami, masalah yang kamu alami, kesulitan hidup yang kamu miliki, itu bentuk kepedulian dan perhatian Tuhan terhadapmu. Karena bisa jadi Tuhan menganggap kamu akan sanggup menghadapi itu semua. Syukuri dulu apa yang sudah kau alami sebagai cobaan. Dan cobaan itu tentu harus dihadapi dan diusahakan untuk menyelesaikannya. Ketika kamu berhasil menyelesaikan, pasti kamu akan merasa bersyukur dan pada akhirnya menjadi bahagia. Karena pada hakikatnya orang yang sehat jiwa harus mampu menghadapi semua tantangan, harus mampu menghadapi situasi sulit, dan harus produktif untuk sesuatu yang baik. Nah, tentu jika itu dilakukan, maka hidupmu akan bahagia, hidupmu akan dipenuhi dengan kesuksesan. Tentu jika kamu mampu bersyukur.
Tidak peduli seberapa baik atau buruknya hidupmu. Bangunlah setiap pagi dan bersyukurlah bahwa kamu masih memilikinya. Melakukan afirmasi positif di pagi hari terkait apa yang kamu miliki, itu akan membuat kamu jauh lebih bahagia karena bisa berpikir positif terhadap diri sendiri. Akan merasa nyaman dan aman ketika harus keluar rumah. Karena memang hal-hal yang membuat kita dikatakan sehat jiwa, salah satunya adalah merasa nyaman dengan kondisi dirinya, merasa nyaman dengan orang lain, dan selalu bisa menghadapi tantangan, bisa berusaha untuk produktif di hari-hari kita. Jalan terindah dari kehidupan adalah mensyukuri apa yang telah kita jalani setiap hari tanpa ada penyesalan. Selalu ada lebih banyak hal yang patut untuk disyukuri daripada mengeluh. Mengeluh tidak ada artinya. Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Mengeluh tidak akan membuat dirimu jauh lebih bahagia. Mensyukuri dan kemudian mencari jalan keluar itu yang terbaik, yang membuat kamu akan jauh lebih sehat jiwa, lebih produktif, dan lebih bisa mensyukuri. Itu kira-kira, semoga manfaat.